Menurut saya, ini setan kerja level kelas berat. Kalau orang kerasukan, nah itu biasa, gampang ditebak. Orang malas gereja, gampang ditebak. Ya, pelayan uring-uringan, gampang ditebak. Oh, dia lagi ditipu setan. Tapi yang setia tidak pernah bolos. Tapi tiba-tiba setan pakai. Saudara-saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di Kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu. Minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok itu benar-benar terjadi ya teman-teman. Banyak orang dari kalangan teman-teman Kristen menyalahkan statement yang dilontarkan oleh Pendeta Mel Atok. Banyak orang-orang Kristen, laskar-laskar Polycarpus yang marah kepada Mel Atok yang mengatakan di mana ada kantong Kristen, di situ kemerosotan moral terjadi. Dan dia bersyukur Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Dia bersyukur di dunia ini masih ada agama Islam. Bahkan bisa dibilang agama Islam imbang jumlahnya dengan kekristenan dan terus naik. Bentar lagi Islam akan mengalahkan Kristen di tahun 2050. Pendeta Mel Atok bersyukur atas kondisi tersebut. Karena kalau tidak ada Islam, mungkin dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah seperti saat zaman Nabi Nuh. Kita tahu, sejarah mencatat ya, bahwa umat manusia pernah jatuh ke dalam dosa. Pernah membuat murka Allah. Dan kita bersyukur, ada Islam sekarang yang menjadi terang bagi dunia, sehingga masih jadi pertimbangan bagi Allah, ya, untuk meluluhlantakan umat manusia ini. Pernyataan Mel Atok itu dikritik, dihujat, dicaci maki oleh banyak orang. Banyak sekali teman-teman dari kalangan Polycarpus yang marah besar, yang menganggap statement Pendeta Mel Atok ini merendahkan kekristenan dan meninggikan Islam. Ini membuat perjuangan Polycarpus yang memframing dan memfitnah Islam makin sulit. Mereka selama ini berusaha menjelek-jelekkan Islam, ngatain Islam itu agama teroris, agama jahat, pendetanya, nabinya seperti ini, pemuka agamanya seperti ini. Tiba-tiba kok malah dari kalangan Kristen seorang pendeta besar pula yang ngomong dia bersyukur Islam jadi agama mayoritas. Bahkan ngatain di mana kantong Kristen, atau artinya itu di mana kekristenan itu mayoritas, ya, sangat ramai, sangat besar jumlahnya. Malah di situ kemerosotan moral terjadi. Ini kan penghinaan kepada Kristen. Ya, walaupun itu kenyataan, ya tolonglah jangan disampaikan, kan begitu. Laskar Polycarpus kan pengennya seperti itu. Kalau bisa disembunyikan, Pak, jangan kasih tahu orang, malu kita, aib ini. Ya, ini kan aib gitu, jangan disampaikan. Walaupun anak kita bejat, walaupun lingkungan kita ini lingkungan yang buruk, jangan kasih tahu orang. Nanti harga rumah di sini jatuh. Nanti orang nggak mau main-main ke sini. Nanti orang nggak mau beli rumah di lingkungan sini, Pak. Jangan. Walaupun lingkungan kita ini lingkungannya pemakai narkoba, tempat penjahat-penjahat berkumpul, jangan kasih tahu orang, kan begitu. Selama ini kan sudah berusaha nih ditutup-tutupi. Sudah ratusan tahun media dipegang
oleh Polikardus. Dibuat berita sedemikian rupa. Dibuat seakan-akan agama yang jatuh hanya Islam. Kan begitu. Dijelek-jelekkan Islam aja. Kalau agama mereka dibagus-bagusin aja. Tiba-tiba kok ini gara-gara internet satu persatu nih terbongkar semua kan gitu. Ini kan bahaya gitu. Bahaya sekali teman-teman. Ya, bahaya. Dan ternyata apa yang disampaikan Mel Atok itu benaran teman-teman. Kita bisa saksikan sekarang. Ya. Kita bisa saksikan sekarang bagaimana Katolik yang sebelumnya menentang keras pernikahan lagi bete, ya, pernikahan sesama, itu sekarang sudah dilegalkan. Paus Fransiskus resmi izinkan pasangan gay, lesbian diberkati di gereja. Ya, sekarang udah diperbolehkan sama Paus. Padahal sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya nggak boleh. Sampai bulan Oktober kemarin itu masih dicanangkan. Ya, kalian bisa lihat. Paus setujui pemberkatan untuk pasangan sesama jenis. Ngeri teman-teman. Ya. Pernikahan pendeta LGBT di Perancis. Kalian bisa lihat juga nih. 2 tahun yang lalu sudah duluan nih. Bahkan sebelum-sebelumnya udah duluan juga. Protestan udah duluan memperbolehkan pernikahan LGBT di dalam gereja, diberkati. Bahkan 2 tahun yang lalu, ini rekor ya, pertama sekali. Yang menikah, yang lagi BT, yang sesama jenis pendetanya. Jadi dua-duanya ini wanita, dua-duanya ini pendeta. Ya, 2 orang pendeta wanita menikah diberkati di gereja. Protestan. Ya. Ini Protestan. Ini sindonius.com ya, punya Haritano. Bukan punya saya. Bukan punya Apologet Islam Indonesia, bukan. Ya, jadi ini kalian bisa cek. Gereja Protestan Perancis untuk pertama kalinya merayakan pernikahan pendeta sesama jenis. Pendeta lesbian tersebut menikahi pasangannya 6 tahun setelah memenangkan hak untuk menikah. Emmeline Dode dan Agnes Koppen. Keduanya berusia awal 30-an tahun. Menikah di selatan kota Montpellier pada hari Sabtu. Kalau sebelumnya itu jemaat, ini sudah pendetanya yang lagi BT, yang sesama jenis menikah. Dan sekarang di bulan, ya, di bulan yang menurut Joshua Teu adalah bulan sucinya teman-teman Kristen, ya, dia bilang bulan Desember bulan sucinya orang Kristen, itu Paus memberikan kado yang luar biasa, tanggal 19 bulan 12 tahun 2023. Ini akan dicatat sebagai tahun bersejarah, tanggal bersejarah. Paus Fransiskus menyetujui pemberkatan untuk pasangan sesama jenis ya. Vatikan mengizinkan para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis. Ya. Clear. Cukup mengejutkan teman-teman. Saya nggak tahu apakah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau berapa tahun lagi nanti pastornya yang menikah. Karena ada juga permohonan dari pastor-pastor agar diperbolehkan menikah. Ada beberapa keuskupan sudah mengajukan kepada Vatikan bahwa pastor diperbolehkan menikah. Nah, itu di awal diperbolehkan dulu pernikahan. Nanti lanjut, setelah diperbolehkan mungkin mereka akan minta diperbolehkan juga pernikahan sesama jenis. Pastornya gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi makin hari dunia makin kacau balau dan kita berterima kasih, ya, sangat berterima kasih pernah ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kita kebenaran. Kalau enggak, saya nggak tahu apa jadinya dunia sekarang ya. Kalau seandainya tidak ada Islam, saya nggak tahu apakah kita masih ada atau malah sudah dimusnahkan. Entah dari berapa ratus tahun yang lalu ya. Sudah duluan dihancurkan. Oke, kita akan dengar pernyataan Pendeta Mel Atok ya, bagaimana kalau Kristen itu menjadi mayoritas. Saya tidak bisa bayangkan kalau Yudas itu hidup zaman sekarang. Dan Yudas buka gereja. Serius loh. Masalahnya begini. Satu-satunya yang tahu bahwa Yudas ini penipu cuman Yesus. Petrus tidak tahu. Yakobus tidak tahu. Yohanes tidak tahu. Thomas tidak tahu. Yang lain tidak tahu. Yang tahu cuma Yesus. Betapa hebatnya dia main sinetron.
Betapa hebatnya dia acting. Sampai kawan-kawan yang sehari-hari dengan dia tidak menyangka kalau dia pengkhianat. Makanya ya saya rasa zaman sekarang memang harus waspada ya. Jangan asal percaya kalau orang selalu bahasanya rohani terus. Ketemu orang selalu shalom, hosana, GBU. Kita balas GBI. GPDI, GSJA, GPPS, Advent juga. Ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Orang yang melayani, bikin mujizat, usir setan, pengkhotbah kelas berat. Tahu-tahu penipu. Makanya Yesus bilang apa? Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Di Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Tapi salah satu di antara kalian iblis. Tidak ada yang tahu. Nanti ada di antara kalian dalam perjamuan malam Yesus berkata. Ada di antara kalian yang mengkhianati aku. Sampai Petrus kasih sen di Yohanes. Tanya siapa? Tuhan tidak kasih tahu. Hanya Yesus yang tahu. Menurut saya. Ini setan kerja level kelas berat. Kalau orang kerasukan, nah itu biasa, gampang ditebak. Orang malas gereja, gampang ditebak. Ya, pelayan uring-uringan, gampang ditebak. Oh dia lagi ditipu setan. Tapi yang setia tidak pernah bolos. Tapi tiba-tiba setan pakai. Saudara-saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu. Minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara. Penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ini Yudas P. keluarga. Ini keluarga Yudas Iskariot. Maka saya percaya penyaringan sedang berlangsung hari ini. Amin. Satu kali orang-orang tinggalkan Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 6 ayat 66. Mereka ini tinggalkan Yesus. Tapi Yesus itu luar biasa. Saya teladani Tuhan Yesus. Waktu mereka tinggalkan Yesus. Ayat ini bilang begini. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu Yesus lihat kalau sudah mengundurkan diri tinggal yang 12. Yesus tanya yang 12, kalian tidak ikut juga? Coba lihat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dari begitu banyak tinggal 12 ini. Yang 12 ini Yesus masih uji lagi. Mau ikut juga? Saya jarang ketemu gembala begini. Tapi harusnya gembala begini. Bukan kita tidak peduli domba. Tapi kadang-kadang memang penyaringan itu ada. Karena ada orang yang datang gereja itu tidak cari Yesus. Dia bukan cari Yesus. Dia cari apa yang Yesus punya. Yang Yesus punya itu apa? Pangkat. Kedudukan. Berkat. Sembuh. Sehat. Suami. Yang cari suami datang di gereja. Istri yang belum ada istri menyembah sambil mata lihat kiri kanan.
Ini posisi kosong di mana? Yang belum ada anak, cari Yesus. Kelihatannya cari Yesus, tidak. Nanti sudah dapat pangkat kedudukan, gereja dia buang. Sudah dapat mujizat, gereja dia buang. Sudah dapat istri, tidak pelayanan. Sudah dapat anak, tidak pelayanan. Dulu komitmen bahwa mau melayani walaupun ada anak, omong kosong. Hati-hati Bapak Ibu, penyaringan terjadi. Tuhan sedang menguji kita semua seperti dia uji Abraham. Dia uji Abraham dengan bagaimana? Dia uji Abraham lebih mencintai mana? Pemberi atau pemberian? Ishak pemberian. Tuhan sang pemberi. Abraham bawa Ishak, korbankan di Moria. Saudara bisa bayangkan itu. Saudara lebih cinta mana? Makanya omong kosong banyak. Kalau saudara pelayanan angin-anginan, Anda tidak cinta Yesus tuh. Anda hanya show. Tidak cinta Yesus, omong kosong tuh. Di Palu harus perhatikan ini. Ini masa penyaringan. Ini bukan masa show rohani. Ini masa pemurnian. Tuhan mau lihat mana pelayan asli, mana pengkhotbah asli, penyanyi asli, pemain musik asli, panitia asli, badan pengurus Bamak asli. Oh sorry to say. Saya tidak tertarik lihat orang heboh-heboh. Saya yakin, saya bilang tadi, kalau Yudas ada zaman sekarang dia buka gereja full. Ibadah bukan cuma 4 kali, 7 kali. Dia pun bukan gereja 1 jam saja, gereja 30 menit saja. Manusia pasti banyak. Orang sekarang kan di mana-mana cari mujizat toh. Kalau bilang ada pendeta promosi mujizat, waduh, penuh. Tapi Anda tahu, orang-orang yang mundur di Yohanes 6 ayat 66 ini hanya cari roti, cari mujizat, makanya mundur. Dari mana kita tahu? Yohanes 6 masih konteks yang sama. Ayat 26, Tuhan Yesus bilang begini ke mereka. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 26, itu mungkin ini mic kurang besar, jadi pemain multimedia dengarnya salah. Iya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini orang-orang yang mundur itu. Motivasi cari Tuhan salah. Orang Kristen di Palu, jangan seperti begitu di Palu, amin. Kalau sudah minoritas, tolong motivasi murni. Kita boleh minoritas dalam arti kuantitas, tapi dalam kualitas iman kita luar biasa. Amin. Kita harus luar biasa. Ya teman-teman sudah lihat ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok ini benaran terjadi teman-teman. Benaran terjadi. Ngeri teman-teman kalau mereka itu pegang kendali. Akan banyak yang aneh-aneh. Ini sudah terbukti kan. Nah, mulai aneh gitu kan. Bayangkan, Paus yang dianggap sebagai tokoh paling penting, pemersatu Katolik. Ya. Di mana kekristenan Katolik itu mempercayai namanya magisterium. Artinya orang yang menjadi seorang paus, seorang pemimpin di kekatolikan, itu dipilih oleh Tuhan. Bukan sembarangan orang. Ada tuntunan roh di dalam diri seorang paus. Tetapi kita lihat apa keputusan yang diambil, mengejutkan. Bahkan banyak ditentang oleh teman-teman Polycarpus. Yang lebih lucu, Polycarpus ini nggak sadar. Mereka aja dari Protestan, yang notaben sudah duluan memperbolehkan pernikahan sesama. Tiba-tiba mereka bilang Paus nggak benar. Ini kan lucu. Mereka udah duluan gitu. Saya nggak tahu ya pertimbangan Paus ini, apakah takut jemaatnya kabur, apakah takut jemaatnya tambah berkurang, ya, pada pindah ke Protestan, pada jadi ateis, sehingga dia sahkan pernikahan sesama jenis. Ya kita nggak tahu apa latar belakangnya, tapi memang desakan itu sangat banyak. Desakan dari keuskupan-uskupan yang ada di daerah-daerah, di negara-negara lain, itu meminta
ya, meminta bahwa lagi bete ini diperbolehkan lah, daripada nanti jemaat kita pada pindah-pindah ke gereja yang lain kan gitu. Terus kalau teman-teman lihat juga ini teman-teman, ya teman-teman lihat ini, betapa ngerinya kalau dunia ini tanpa Islam. Kalian bisa bayangkan kalau dunia ini tanpa Islam gimana? Nggak usah jauh-jauh, kalian bayangkan Indonesia tanpa Islam. Apa jadinya negara kita? Saya rasa di mana-mana terjadi orang mabuk-mabukan, orang akan melakukan prostitusi dengan sangat jelas mungkin ya, dengan terang-terangan. Kita lihat orang-orang kafir, mereka kalau perayaan, nah contoh nih, ini bulan 12 nih ya contoh nih bulan 12 nih, bentar lagi ada perayaan besar nih kan sama tahun baru. Mereka tuh rayakannya dengan cara apa? Mabuk teman-teman. Bukan hanya sekedar bakar ikan, bakar ayam, tapi mabuk-mabukan. Dan itu wajib. Bagi mereka tuh wajib. Di daerah-daerah yang bukan muslim, ya terutama bukan muslim. Kalau muslim mereka agak segan gitu. Kalau tinggalnya itu misalnya semua lingkungannya muslim, mereka juga malu gitu kan. Kalau sampai mabuk-mabukan nggak enak. Paling mabuknya di dalam rumah. Tapi kalau yang non-muslim, wah, terang-terangan di luar. Ya. Terang-terangan mabuk-mabuknya itu di luar. Jadi, itu seperti apa ya? Seperti memang suatu tradisi kalau mereka bilang. Saya kalau nanya sama teman-teman yang di sebelah ya gitu. Wah, udah tradisinya tuh bang. Ya. Kalau udah tanggal 25 sampai tanggal 1, wah, nggak putus-putus setiap malam itu. Karena kan lagi libur. Libur Natal Tahun Baru. Setiap malam akan minum. Ngeri teman-teman. Ngeri. Dari minum itu nanti jadi aneh-aneh. Balapan liar lah. Ya, terjadi kejahatan-kejahatan lah. Dan itu memang terus terjadi. Jadi apa yang disampaikan Mel Atok itu benaran. Apa yang disampaikan Mel Atok itu kejujuran. Tapi memang pendeta seperti Mel Atok yang jujur ini dibenci. Dibenci sekali. Mereka tidak mau kenyataan itu dibongkar. Ditutupi kalau bisa bang. Karena Polikarpus sudah berusaha menutupinya. Jangan dibongkar lagi. Gawat kita gitu. Udah gara-gara internet ini banyak yang mualaf, banyak orang yang mendapatkan kebenaran, datang pendeta, dibongkar lagi. Apa nggak tambah kacau kan seperti itu? Selama ini sudah dijual halusinasi, dijual cerita, ditawarkan uang, supaya orang mau keluar dari Islam. Ini malah disorong-sorong orang jadi Islam. Kan nggak benar ini pendeta. Kasihan nih Mel Atok ya. Jadi, dengan adanya berita Paus Fransiskus ini sekaligus menyadarkan kita, sekaligus menyadarkan teman-teman Kristen, bahwa apa yang disampaikan pendeta Mel Atok itu adalah kebenaran, ya adalah suatu kebenaran, dan kalian harus, istilahnya, jadikan itu pertimbangan lah. Jadi kritik dari Mel Atok ini bagus. Kritiknya ini kan tujuannya untuk membangun dan membuat kalian berubah, kan begitu. Membuat kalian sadar, membuat kalian mau menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau kalian nanggapinya negatif aja, lihat dari sudut pandang yang jelek aja, ya susah lah. Kan begitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semangat terus buat pendeta Mel Atok. Bongkar terus, Pak. Kalau perlu kasih spesifik daerah-daerahnya, Anda kasih contoh ya. Kemarin tuh dia ada kasih contoh tuh di beberapa daerah. Tapi apa ya? Tapi saya agak ngeri-ngeri sedap kalau saya sebut. Nanti dibilang saya rasis lah, dibilang saya menyerang lah ya. Karena Polikarpus ini kan selalu berusaha mencelakai saya. Lagi nunggu gitu kan. Wah, dia kalau ada salah ngomong sedikit, ada yang sensitif, kita goreng. Ya, kita buat heboh gitu kan. Bahkan sampai sekarang aja mereka masih ngotot fitnah saya. Ya, fitnah saya bahwa saya yang memproduksi dan membuat pendeta HTD. Ya, saya difitnah sebagai dalang di balik HTD. HTD itu saya yang suruh. Padahal sampai detik ini HTD-nya saja tidak diperiksa. Bayangkan. Mereka buat skenario, sampai seorang HTD pun tidak bisa diperiksa sampai sekarang. Luar biasa ya. Tapi saya difitnah, saya yang buat. Jago. Kita nggak tahu. Lobby-lobby apa yang sudah mereka lakukan, berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan oleh para Polikarpus ini, khusus untuk mencelakai saya. Karena mereka anggap, kalau bisa mencelakai Dr. Akal, maka yang lain juga akan menyusul, kan begitu. Jadi, segala cara mereka lakukan, dan itulah upaya-upaya iblis ini ya. Yang namanya setan pasti akan seperti itu. Jadi mohon doanya teman-teman, mohon doanya untuk sidang yang sedang kita jalankan ini.
Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, juga dapat menyalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah, karena kita butuh bantuan-bantuan logistik ya, seperti untuk pengacara, akomodasi, dan sebagainya. Dan kita akan terus berusaha untuk melawan Polycardus ini, walaupun banyak sekali hambatan. Ya, channel saya adalah channel yang diincar sekali, channel yang ingin dimatikan, dan sudah terus di-report setiap hari oleh Polycardus ini. Luar biasa mereka ya. Mereka sengaja bagaimana cara supaya kamu terjepit, ya, supaya kamu dimatikan penghasilannya. Tapi saya yakin yang sedang kita bela ini adalah kebenaran, dan Allah tidak akan tinggal diam. Allah tetap akan membantu hambanya. Allah tetap akan membantu hambanya yang mau berjuang di jalan kebenaran. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, kita semangati Pendeta Mel Atok untuk terus menyampaikan ya kebenaran ini. Jangan hanya gara-gara disuruh diam oleh Laskar Polycardus Anda menjadi kendor. Harusnya berita tentang Paus Fransiskus ini direaksi, ditanggapi oleh Mel Atok juga. Saya ingin dengar ini, bagaimana pandangan Mel Atok melihat Paus Fransiskus yang mensahkan pernikahan sesama jenis ini. Apakah akan dia marahi, atau malah dia setuju? Udahlah, ngalah aja lah, kita setuju aja gitu kan. Apakah akan seperti itu? Ya, ini yang kita tunggu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, dan selamat ya. Selamat buat Hari Mualaf Sedunia yang sebentar lagi akan kita rayakan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.